Ya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Yuk, sana. Iya deh. Kok nggak ngabarin dulu mau sini? Iya ini mendadak ini Pak De. Ya kan surprise buat Pak De. Iya ngasih kejutan. Duduk dulu sini, duduk. Ya Pak De. Ini jam berapa tadi dari sana? Jam 5 subuh. Wah, subuh. Pak De. Dari kemacetan. Kalau nggak berangkat pagi, tahu sendiri kan. Jalan di kota macet Pak De. Ini aja tadi di jalannya agak macet tadi ya. Iya Pak De, macet. Pun bapakmu nggak jadi ikut? Oh bapak nggak jadi. Rencana sih mau ikut, tapi tiba-tiba badan apanya sakit, gak enak badan. Wah, itu cuma nitip salam sama Pak De. Udah 3 bulan Pak De, ini suasananya beda ya. Di sini tuh asri banget, kalau di kota panas. Ya namanya di kampung. Ya alhamdulillah kalau di kampung kayak ini kan bikin betah, suasananya masih nyaman, udaranya bersih. Nah kalau di kota kan, padat kayak gitu, suara wang kayak gitu. Iya Pak De, banyak polusi. Iya. Udaranya juga panas. Makanya dulu waktu Pak De ke tempatmu itu seminggu juga nggak betah. Ya, Suasananya nggak nyaman. waktu itu ya Pak De ya. Iya. Kipas 2 masih banyak keringatnya Pak De itu waktu itu. Nah ini mau ada apa lagi nih kayaknya, ada hal-hal perkuliahannya. Iya Pak De, ini mau ke kampus, mau urus skripsi, mau minta tanda tangan. Soalnya dosennya datangnya sekarang, jadi kesini. Soalnya kalau ngurus minggu depan itu lebih susah lagi Pak De. Makanya ini tadi juga udah janjian sama temen-temen di warung dekat kampus sana. Nanti pada datang di sana, nungguin di sana. Terus kita bareng-bareng ke kampus. Ya udah, yang penting kalau di sini ya paling tidak 3 hari nginep, jangan langsung pulang nanti ya. Ya iyalah, kalau perlu seminggu ya Kak ya. Dek, pengennya sih tempat Pak De lama, tapi kan adek tahu sendiri. Kakak sibuk dengan kerjaan kakak. Selain itu juga tahu sendiri kan keponakanmu Yumna, kalau nggak ada bapaknya tuh rewel, sering nangis gitu loh. Ya kapan-kapan lah kalau ada waktu yang senggang, kita sekeluarga dibawa ke rumah Pak De. Kita agak lama di sini, ya Pak De ya. Ya iya, harusnya kayak gitu. Jadi di sini ada rame ngumpul gitu loh. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang tepat, satu keluarga saya ajak main ke rumah Pak De. Tapi ini kok kayaknya agak lesu, kayak nggak sehat apa? Iya ini Pak De, nggak tahu ini kayaknya badan masuk angin, kepala pusing. Waduh. Ya tadi di jualan juga udah ngerasa nggak enak badan Pak De. Yaudah, kalau memang capek, lelah, badan kurang fit, kamu mending istirahat dulu. Ya Pak De. Ya Dek, kamu mau berangkat ke kampus jam berapa? Ya ini bentar lagi berangkat Kak. Mau berangkat, bentar lagi berangkat. Iya. Kamu naik mobil aja ya. Kalau naik mobil, tapi aku pengen naik sepedanya kakek. Lah, terus kamu? Ya diantar Pak De lah. Ya nanti tak anterin lah, nggak deket ini. Ya, Pak, Iya Kak. kamu kan udah gede, kasihan Pak De, capek kalau majain kamu. Pakai mobil aja loh. Ya kan pengen naik sepeda loh Kak. Ya Pak De anterin ya. Iya, nggak apa-apa Tuh, lah, Pak cuma De aja deket ini kok. mau. Sekalian Pak De santai. Tapi kan cuacanya panas Dek. Apa Kak? Kakak istirahat aja di rumah. Ya udah kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa. Udah, istirahat. Oh ya Pak De, kita istirahat dulu ya Pak De ya. Pak De aku ganti baju dulu ya. Nanti anterin ya. Iya, iya, tak malah. Siapkan sepedanya dulu. Malah ngerepotin Pak De kamu Dek. Ya kan aku kangen naik sepedanya kakek. Ya udahlah terserah kamu lah. Wah, ini dirapiin buat bawa suket kemarin nih. Wah, gak apa-apa lah, biar kayak gini masih nyaman dipakai. Siap kayaknya ini. Bisa ini, masih nyaman lah. Pak De, udah siap. Gue siap. Udah, ayo berangkat. Aku juga udah siap. Ya yuk. Ini pelan-pelan aja ya. Bisa kan Pak De, bonceng? Bisa. Ya, pelan-pelan aja. Wes. Dah, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naik sepeda gini kan enak Pak De. Oh iya. Ya, kita bisa menikmati suasana. Pak De itu mangganya yang di
di belakang rumah itu udah berbuah apa belum? Ya udah, tapi ya mungkin seminggu lagi lah. Nah, ini dulu kan pekarangan ini punya mbak kamu juga dulu sini. Iya Pak De, dulu kan pekarangan mbak kan banyak. Nah, iya, makanya nggak khawatir kalau kamu nikah nanti bisa tinggal di sini deket Pak D. Iya Pak De, bisa milih-milih ya di sini. Yang penting kamu kuliahnya yang bener. Kalau belum jadi pegawai, jangan nikah dulu. Iya Pak De, itu pasti. Aku bakal nyari kerja dulu. Ini udah siang loh Pak. Ini mau Iya, saya tahu. Tapi kan tanggung loh, tinggal sedikit itu diselesaikan. tanggung nanti telat. Nggak jadi wisuda lagi loh. Ini mau minta tanda tangan loh. Hei, mau kemana? Itu kan belum selesai bisa duduk. Loh Pak, ini udah siang loh Pak. Iya, saya tahu tuh tinggal sedikit itu diselesaikan dulu loh. Bapak itu sudah banyak keluar duit untuk bayar kuliah kamu di. Kamu juga harus nurut kerja yang bagus. Pak, daripada ngomong terus bantuin biar cepet. Bapak itu sudah payah pagi-pagi bikin bata ini, kamu tinggal ngatur ada yang motor ada di sini. Dari tadi Halo, juga Dek. bantu dari pagi kok. Gimana? Belum mandi? Sudah antara kalau udah mandi saya kesana ya. Pak, Apalagi kamu itu manggil-manggil. Udah selesai beresin dulu. beresin lu. Apa itu? Teleponan lo. Kamu mandi berangkat kuliah sana loh. Lu tadi dari tadi nggak ngomong lo. Gitu deh. Udah mandi sana. Sama orang tua ngelawan kayak gitu kamu. Maaf ya, tadi anak saya itu mau berangkat kuliah, saya suruh kerja dulu, tapi dia malah marah-marah, saya suruh mandi tuh. Gimana salah kamu, masih gatel enggak? Maaf ya, tadi saya marah-marah sama anak saya karena dia udah buru-buru mau kuliah, saya suruh kerja, apa itu, ngerapiin bata itu. Ya karena kecil-kecilan lah, punya perusahaan batu bata. Ya. Masa lo Nanti tetap teleponan terus. Ngambil. Pak, Iya. jadi iya. enggak toh? Udah siang loh. Ya udah, Bapak ambil baju dulu. Teleponan sama Randa terus loh. Buruan, masa Allah. Iya ini loh. Mandiin, anaknya nggak pernah dimandiin. Buruan, masa Allah. Lah, ini buat apa ini kayak gini? Alah, biarin. Dah, yuk. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya itu bajunya nggak dipakai loh. Ya udah nih loh. Malu-maluin. Dipakai, Pak. Udah ini udah saya benerin ini loh. Jangan teleponan terus sama Randa toh. Hah? Malu-maluin loh. Masa lo ribet bener sih, Pak. Nah. Udah. Loh, ini kok bansanya Eko sama Randy belum pada datang ya? Paling bentar lagi datang. Udah, kita duduk dulu aja. Aku pikir mereka berdua udah di sini, jadi kita tinggal berangkat gitu, nggak tunggu-tungguan kayak gini. Alah, nggak biasa. Kamu kayak nggak tahu aja loh. Pasti mereka orang mah molor. Kayak nggak biasanya aja. Oh ya, Suk. Berarti nanti kita bakalannya ketemu Yulia dong ya? Ya, gimana nggak ketemu? Namanya kita juga satu kampus. Emang kenapa toh? Aku tuh males loh, Suk, ketemu Yulia tuh. Kamu kan tahu sendiri, dia dulu kan disukain sama Pendi. Ya, iya sih. Tapi ya gimana kalau nggak ketemu orang kita satu kampus? Enak banget tau nggak sih, Suk, sama si Yulia itu. Udah anaknya so cantik. Alah, pendol aja direbutin. Di arah apanya coba si pendol itu tuh?
Ya namanya udah cinta, Suk. Ah, pusing aku kadang-kadang mikirin kamu Tantan. Kamu tunggunya di mana nanti? Oh, tempat Pak Rajino. Iya, nungguin di situ. Oh, wah, udah deket ini. Ini mana sih Pendol sama Koni kok nggak datang ya? Udah sabar, bentar lagi juga dateng. Lama banget loh. Nah, tuh si Eko. Tadi sendirian ya? Nggak sama Pendi sih? Nanti nyusul kali. Udah deket aja dah. Udah, kamu ditungguin lama banget. Iya. Ya sabar sayang. Enggak, ini ngomong-ngomong pacarku mana, Pendi? Loh, katanya dia mau berangkat sendiri gitu. Lah, kirain boncengan sama kamu. Makanya bareng ya. Ya, mungkin dia pengen sendiri lah. Pak De, stop dulu. Ada apa? Ini berkasnya kurang ini. Apa? Ada yang ketinggalan? Iya, Pak De, ini harusnya 5 lembar ini malah 2 lembar, 3 lembar cumana. Terus ini mau balik lagi? Duh, nggak usah lah Pak De. Aku nelpon kakak aja. Ya udah cepet. Tak suruh nganterin. Ya soalnya penting. Kalau nggak dua-dua itu ya nggak bisa. Halo, tolong ya Kak anterin berkas itu 2 lembar yang di tas tadi. Ya, tolong ya Kak ya. Ya, yaudah tak tunggu di warung dekat kampus itu loh, belokan itu. Oh ya mau berangkat, yaudah. Assalamualaikum. Wes, Udah Pak De. ayo lagi yuk. Yuk. Udah belum? Udah, yuk. Ada yang ketinggalan gitu kamu. Pak, sampean nggak pakai sendal, Pak? Ngomong apa kamu, Dol? Ngomong apa gimana sih? Ini loh, sendalnya mana? Ya tapi kan Bapak kan buru-buru, Dol. Ini mau ke kampus loh, Pak. Gak ke sawah. Ya, Bapak tahu. Nggak tahu nggak dipakai Ya, loh. Tadi Bapak keburu-buru gak sempat pakai sendal. Dol. Ah, tinggal aja lah Bapak di sini lah. Ya udah, Bapak tinggal di sini juga nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak jangan kemana-mana ya. Enggak. Nanti tak tak jemput. Ya udah, kalau kamu ke kampus sendiri nggak apa-apa. Bapak tinggal di sini juga nggak apa-apa. Nanti Bapak janjian dulu sama si Sri nggak apa-apa. Ya. Iya. Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Udah Pak. Ya udah, hati-hati di jalan. Halo, Dek. Udah sore udah mandi belum? Oh iya, Nah. Lu udah pernah cerita belum sih sama kami? Cerita apa ya? Ya, kalau cowoknya itu kan sering loh suka sama aku. Dia tuh deketin si Yulia. Kamu yang bener sih kok. Halah kamu ini bohong sih ini. Kamu jangan masin-masin hatinya Intan. Aku kan dilahirkan jadi orang jujur, nggak pernah aku tuh bohong, apalagi sama temen sendiri lah. Tapi aku nggak percaya lah Mas Pendi kayak gitu, nggak mungkin. Duh, namanya Pendi loh. Aku nggak. Sebenarnya itu yang godain tuh mah bukan si Pendo, tapi Yulia. Yang bener kamu ya. Ya iyalah, tahu nggak rencananya buruknya Yulia? Apa emang? Dia tuh mau ngeretin duitnya Pendol karena tahu papanya Pendol itu pengusaha brak bata. Kamu kalau ngomong beneran sih kok. Tuh. Aku ngomong kayak gini tuh karena aku sayang juga sama sahabat seperti kamu, Tana. Intan, kamu harus hati-hati sama si Yulia. Masa kamu rela sih si Pendol direbut sama Yulia? Ya enggak lah, nggak rela. Berarti emang Yulia itu matre ya. Diem-diem mukanya polos tapi hatinya kayak gitu. Namanya juga air kelihatannya tenang tapi Mas Pendi. menghanyutkan. Mas Pendi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan sarjana. Woi, pacarku. Gimana, Yang? Kok lama banget sih ya? Tadi ada masalah. Problem. Bapak aku ngintilin dari tadi. Kamu mau ikut kuliah? Iya, malah nggak bawa sendal. Tinggal di perempatan sana tadi. Saking gembungnya saya. Oh iya teman-teman, ini mumpung pada kumpul, aku tuh mau kasih kabar sama kalian semua. Ih, kabar apa nih ngomong-ngomong? Oh, syukuran kamu ya kok? Yang jelas kabar gembira dong. Pokoknya setelah nanti aku sudah, aku mau ngelamar Sukma. Selamat lah, berarti lah. Iya, ini beneran mau lamaran? Iyalah. Iya nggak sayang? Iya dong. Karena kita juga udah lama jadi hubungan. Nunggu apa lagi? Sarjana udah nikah dong. Kamu kapan ya mau ngelamar aku nih kayak Eko sama Sukma? Kamu yang sabar dulu dong ya. Bapak aku itu mau ngelamar si Sisri dulu. Jadi maksudnya suruh bapakmu duluan? Ya kasihan lah. Udah dari dulu loh, udah terus. Ya. Gimana ya kok ya? Kamu yang sabar berarti ya. Iya yang aku sabar. Tenang aja, pasti kamu akan kulamar loh deh. Iya. Loh, yang sukanya Yulia yang kamu sukain itu? Kalian udah nungguin lama ya? Pede banget kamu. Siapa yang nungguin kamu, Yul? Iya. Ever kali ya. Itu bapak kamu ini. Astagfirullah. Sama bapaknya toh. Kalian kenapa sih? Kayak anak TK banget sih dianterin. Mana dianterinnya naik sepeda? Kalian biasanya nggak kayak gini. Kenapa? Emang ada yang salah ya? Kok kamu kayak anak TK aja sih, Yul? Kok ngampus dianterin naik sepeda lagi? Itu ngomong bapakmu ya? Kok kayak Lidi sih Yul? Sudah. Itu kan teman kita loh. Apa-apaan sih kamu yang? Kok kamu malah belain Yulia? Ya enggak kayak gitu, dia juga kan teman kita. Teman kita. Mending teman kamu aja tuh, ini kan nyebelin tau nggak yang? Jangan kayak gitu bro. Kamu nggak usah kayak gitu, apa-apaan sih kamu? Apa? Aku dari dulu tuh enak sama kamu, tau nggak Yul? Gak sopan banget sama orang tua. Jangan berantem loh. Ini anak kuliah kok kayak gini tuh. Mohon maaf ya Pak ya. Emang ada yang salah ya kalau aku kayak gini? Ya iyalah, kamu tuh salah banget. Ngapain kamu ikut-ikutan kesini? Iya. Gak ada yang undang kamu tuh, Ah. Yul. Orang miskin tuh nggak usah kesini, nggak pantas kamu di sini. Oh, kalian kaya. Emang seberapa kaya sih kalian? Ya emang kita kaya. Iya. Emang temenan harus mandang kayak gitu ya? Ya harus lah. Satu itu. Diam kamu yang. Lagian kamu tuh matre, cewek matre kamu. Kamu deketin pacar saya cuma pengen hartanya kan? Siapa juga sih yang deketin pacar kamu? Aku itu mau fokus sekolah dulu. Siapa juga yang mau pacaran? Udah kalian ini kok anak kuliah kayak gini tuh. Alah, bapak ini siapa sih pak? Orang cuma naik sepeda aja. Pak Tua, anak bapak itu enggak selevel sama kita. Iya. Loh, Jadi jangan ikut-ikutan ngumpul sama kita. Siapa? ya. Belum tahu siapa ini. Mikir lah. Ini bukan anak saya loh. Hei, Anak bapak ini ya? ini pada kakek saya ini. Ini Pak yang Kalian apa kan? Maksud kalian apa? Dorong-dorong pada kayak saya. Emang bapak siapa ya Pak? Iya, supir kok marah-marah. Saya. Yulia, kenapa? Mana sih? Maksudnya apa? Hah? Maksud kalian apa? Dorong-dorong pada kakek saya ini. Ini sepeda peninggalan kakek saya. Hah? Maksud kalian apa? Bukannya bapak yang kayak biting ini bapaknya Yulia. Iya. Pak D-nya. Kalian ini kakaknya ngawur. Yulia ini. Ini kakaknya Yulia, ini mobilnya ini. Kan? Ini Pak D saya, bukan orang tua Yulia. Ya? Tak masalah kalian Ini maksudnya kalian apa sih? Bukan saya Pak. Ini kan, Bukannya Dek. ini tadi dia orang, aku datang ke sini kan pakai sepeda. Ah. Terus dia nggak mau temenan sama aku. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian memang nggak mau berteman dengan adik saya, nggak seperti ini caranya. Hah? Nggak seperti ini dorong-dorong sepeda. Memang kalian siapa? Anak pejabat? Hah? Anak orang kaya?
Kesombongan kalian sudah keterlaluan, ya? Sudah kelewatan. Kalian ini mahasiswa, pelajar yang berpendidikan, seharusnya kalian tidak berperilaku seperti ini. Kalian sama sekali tidak mencerminkan seorang berpendidikan. Ya? Kalian tidak lain halnya seperti preman pasar yang tidak punya tata krama, yang tidak punya adab, yang tidak punya sopan santun. Astagfirullahaladzim. Pak, saya mewakili teman-teman, saya minta maaf. Hah? Saya minta maaf atas perilaku teman saya. Dengan mudahnya kalian meminta maaf setelah kejadian ini. Ya? Kalian ini ngawur. Kalian kan belum tahu, Yulia ini kan ponakan saya. Orang tua Yulia ini wali kota. Pernah dengar kata-kata wali kota apa enggak? Hah? Ya kalau saya memang orang kampung, hidup di kampung ya kayak gini. Tapi setidaknya saya punya tata krama, punya sopan santun, nggak kayak kalian ini. Mahasiswa labelnya aja, otaknya itu loh, etikanya nggak dipakai. Mau jadi apa kalau kayak gini? Pendidikan macam apa ini? Sekarang kalian dengar sendiri kan siapa Yulia. Kalian hanya kenal Yulia hanya di kampus saja, tidak mengenal latar belakang keluarga Yulia. Mohon maaf, betul apa yang dikatakan Pak De saya. Keluarga kami ini adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang, keluarga yang tidak kekurangan. Saya tidak menjamin setelah kalian nanti lulus kuliah, kalian langsung mendapat kerjaan, saya tidak menjamin. Kalau Yulia sudah jelas, sudah pasti. Itu loh, ya. Perlu kalian ketahui, adab lebih penting daripada ilmu, ya, lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kalian hanya mengandalkan ilmu saja, tidak dibarengi dengan adab, itu sama saja dengan iblis. Iblis lebih pintar daripada manusia. Kalau sikap kalian seperti ini, tidak beda jauh dengan iblis. Kesombonganmu, ketakaburanmu itu akan menghancurkan kalian sendiri. Dek, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah berkecil hati. Kebetulan kakakmu ini kenal dengan rektornya. Nanti saya akan adukan masalah ini sama teman kakak yang kebetulan rektornya. Mereka kayaknya tahun ini belum pantas untuk diwisuda. Lihat ya. Nanti kalian akan saya laporkan sama rektornya. Karena perilaku kalian. Mas, kita mau wisuda, Mas. Jangan. Saya nggak peduli. Yuk, udah kita pulang aja. Kita pulang aja.